Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Haulah dan Aus. Di tengah ketenangan rumah sederhana di Madinah, terdengar gemercik air dari sebuah bejana kecil. Cahaya matahari menembus jendela menyoroti sebuah karpet sholat. Di atasnya seorang wanita bernama Haulah binti Salabah sedang khusyuk dalam sholatnya. Haulah dengan parasnya yang jelita berdoa dengan lembut namun penuh harap. Rambut panjangnya yang hitam terurai di bawah kerudungnya, sementara busana yang ia kenakan menutupi seluruh tubuhnya dengan sopan. Dari sudut ruangan, mata Aus bin Asmit tak bisa berpaling dari istrinya. Keindahannya membuat hatinya bergetar, terutama saat Haulah sedang bersujud. Ada sesuatu tentang cara dia membungkuk, tentang siluet tubuhnya yang membangkitkan keinginan dalam dirinya. Salah satu organnya berdiri, menatap kesucian yang seharusnya dijaga. Ya Allah, sungguh cantiknya istriku. Aku sungguh beruntung memilikinya, kata Aus dalam hatinya. Selesai menunaikan sholat, Haulah duduk menatap matanya sejenak, kemudian menghembuskan nafas panjang. Ia merasakan kehadiran suaminya yang sedang memandanginya. Ada apa, Aus? Tanya Haulah dengan nada lembut namun ada sedikit rasa canggung. Aus mendekat, matanya masih tertuju pada Haulah. Aku terpesona melihatmu saat sholat, Haulah. Ada sesuatu yang ingin aku lakukan. Haulah memandang Aus dengan ekspresi bingung. Maksudmu? Sejenak berusaha mencari kata-kata yang tepat. Aku ingin kita bercinta, tetapi bukan seperti biasanya. Mata Aus memberikan kode ke arah belakang Haulah. Wajah Haulah memerah, ia menunduk mencari kata-kata. Itu bukan cara kita, Aus. Itu bukan cara yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Aus merasa frustasi. Matahari yang tadinya menerangi ruangan perlahan mulai terbenam memberikan kesan dramatis pada percakapan mereka. Aku tahu, tapi aku hanya ingin mencoba sesuatu yang berbeda. Bukankah kita suami istri? Bukankah kita memiliki hak atas satu sama lain? Haulah menarik nafas, matanya berkaca-kaca. Tentu kita suami istri, tetapi ada batasan yang tidak boleh kita langgar. Kita harus menghormati satu sama lain dan mengikuti ajaran yang benar. Aus terdiam, berusaha mengendalikan emosinya yang mulai memuncak. Percakapan mereka berlangsung penuh tensi. Di tengah-tengah suara gemericik air dan semilir angin yang masuk dari jendela, pertentangan di antara keduanya bukan hanya soal keinginan fisik, tetapi juga pertarungan antara nafsu dan ajaran agama yang mereka anut dengan sepenuh hati. Malam mulai menyelimuti Madinah. Cahaya lampu minyak yang redup menari-nari di dinding rumah Aus dan Haulah. Kedua pasangan itu duduk berseberangan. Terdapat jarak yang menggambarkan ketegangan di antara mereka. Aus mulai berbicara dengan suara yang lebih rendah. Aku minta maaf, aku seharusnya tidak memaksamu. Haulah mengangguk perlahan. Itu bukan soal memaksaku, Aus. Ini tentang kita memahami ajaran yang kita yakini bersama. Tentang bagaimana kita saling menghormati dalam pernikahan. Tetapi Aus yang masih dikuasai oleh keinginannya berkata, aku hanya ingin merasakan kedekatan yang berbeda denganmu. Bukankah itu alami?
Haulah menatap ke dalam mata Aus, mencari jawaban atas kebingungannya. Semua yang kita lakukan harus berdasarkan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Jangan biarkan hawa nafsu menguasai pikiran dan tindakan kita. Aus merasa terjepit. Pria yang biasanya tenang dan bijaksana itu kini terlihat kebingungan dan frustasi. Tanpa berpikir panjang, dengan suara emosi ia berkata, "Bagiku saat ini, engkau laksana punggung ibuku." Haulah terdiam. Seketika matanya membesar, kedua tangannya gemetar. Dia tahu apa arti kalimat tersebut. Dalam budaya mereka, itu berarti perceraian. Kata-kata itu seperti petir di tengah malam yang cerah, mengejutkan sekaligus memilukan. "Aus, apakah kau sadar apa yang baru saja kau ucapkan?" Suaranya bergetar berusaha menahan tangis. Aus yang kini sadar atas kelalaian kata-katanya, merasakan penyesalan yang mendalam. Namun egonya tidak membiarkannya meminta maaf dengan mudah. Dia bangkit dari duduknya, berjalan keluar rumah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Haulah menangis pilu, bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Apakah ini akhir dari pernikahan mereka? Di tengah kebingungannya, dia memutuskan untuk mencari solusi dan pertolongan dari satu-satunya sumber yang selalu ia percayai, yaitu Rasulullah. Dengan berat hati, Haulah bersiap-siap untuk bertemu dengan Rasul, berharap mendapatkan jawaban dan petunjuk atas ujian yang menimpa rumah tangganya. Madinah yang biasanya damai, kini terasa berat bagi Haulah. Jalanan yang biasanya ia lalui dengan bahagia, kini terasa membebani langkahnya. Namun semangatnya untuk mencari keadilan mendorongnya untuk terus melangkah. Ketika ia tiba di rumah Rasul, beberapa sahabat sedang duduk di luar berbincang dengan hangat. Mereka menoleh, melihat Haulah yang datang dengan mata sembab. Di antaranya Umar bin Khattab yang cepat merespon. "Ada apa Haulah? Ada yang bisa kami bantu?" Haulah menunduk, mencoba menatap sayu matanya. "Aku ingin bicara dengan Rasul." Tanpa banyak kata, Umar mempersilahkan Haulah masuk. Ruangan Rasulullah sederhana, namun hangat dan penuh berkah. Dengan ucapan salam, Rasulullah duduk di sebuah tikar tampaknya sedang berzikir. Ia menoleh melihat Haulah yang masuk dengan langkah ragu. "Marilah Haulah," ucap Rasulullah dengan nada lembut. "Ceritakan apa yang mengganggu hatimu." Dengan suara bergetar, Haulah mulai menceritakan peristiwa di rumahnya, tentang bagaimana Aus ingin mendekatinya dengan cara yang bukan tradisi mereka, dan bagaimana dalam kemarahan, singkatnya Aus mengucapkan kata-kata yang berarti perceraian. Mendengar cerita itu, wajah Rasulullah tampak serius. Beliau merenung sejenak kemudian berkata, "Haulah, apa yang diucapkan Aus memang memiliki konsekuensi dalam hukum kita." Haulah menatap dengan mata berharap. "Tetapi ya Rasul, itu bukanlah niat sebenarnya dari Aus. Apakah ada jalan lain selain perpisahan? Anak-anak kami masih membutuhkan bimbingan dari seorang ayah." Rasulullah menghela nafas. Setiap kata memiliki tanggung jawab Haulah, namun keputusan akhir selalu ada pada Allah. Saat itu juga, Haulah merasa bahwa keputusannya untuk datang kepada Rasul adalah benar. Walau jawaban yang diberikan mungkin bukan yang ia harapkan, namun ketenangan dan kebijaksanaan Rasul memberi kekuatan. "Terima kasih ya Rasul. Aku akan berdoa dan berharap Allah akan memberi solusi terbaik untuk keluargaku." Rasulullah mengangguk, memberikan senyum lembutnya.
Semoga Allah memberimu ketenangan dan keadilan. Haulah. Haulah keluar dari rumah Rasul dengan hati yang lebih tenang. Meskipun masa depannya masih penuh ketidakpastian. Namun ia tahu bahwa dengan berpegang pada ajaran Allah dan Rasul-Nya, pasti akan ada jalan keluar. Meski langit Madinah tampak cerah, hati Haulah berawan. Dalam kesendiriannya di kamarnya, ia berdoa dengan penuh keikhlasan. Doanya bukan hanya untuk dirinya, namun juga untuk Aus dan anak-anak mereka. Tiba-tiba, pintu rumahnya terdengar terbuka. Itu adalah Aus. Wajahnya tampak pucat dan lesu. Sangat berbeda dari lelaki yang dikenal Haulah selama ini. Haulah menatap suaminya. Untuk apa kembali, Aus? Aku datang untuk meminta maaf. Suaranya lemah, namun penuh ketulusan. Aku sadar aku telah melakukan kesalahan yang besar. Aku tidak ingin kehilanganmu dan anak-anak kita karena ego dan kebodohanku. Mereka duduk berdampingan, saling menatap dengan mata yang penuh pertanyaan dan penyesalan. Haulah mencoba menemukan kebenaran di mata suaminya. Sementara Aus mencari pengertian. Kemudian terdengar suara maghrib yang merdu memecah keheningan di antara mereka. Mereka bersiap untuk sholat. Namun sebelum itu, Aus mengambil tangan Haulah dan berkata, "Setelah ini, marilah kita pergi ke Rasulullah. Aku ingin mencari solusi dan memperbaiki segala kesalahan yang telah kuperbuat." Haulah tersenyum lega mendengar ketulusan suaminya. Mereka berdua menuju rumah Rasulullah. Tiba di sana, mereka duduk menunggu. Namun tak lama Rasulullah datang mendekat dengan mata yang penuh kasih. Beliau berkata, "Ada apa kalian berdua datang bersama malam ini?" Aus dengan penuh kerendahan hati menceritakan semua perasaannya. Bagaimana ia menyesal dan bagaimana ia ingin mendapatkan solusi atas kesalahannya. Rasulullah mendengarkan dengan penuh perhatian. Tiba-tiba, ekspresi wajah beliau berubah seakan mendapatkan pencerahan. Turunlah wahyu, surat Al-Mujadilah ayat 1-4. Setelah sejenak beliau berkata, "Allah telah memberimu solusi atas permasalahanmu, Aus." Mereka berdua menatap penuh harap. "Permasalahanmu dengan Haulah bukanlah masalah talak, namun tihar," kata Rasulullah. "Jika kau ingin mencabut kata-katamu, kau harus memerdekakan seorang budak. Jika tidak mampu, kau harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Dan jika masih tidak mampu, maka beri makan 60 orang miskin." Setelah itu, Rasulullah memandang Aus yang juga datang menjumpai Rasul, seraya berkata, "Adakah engkau sanggup memerdekakan hamba?" Aus menjawab, "Demi Allah, tidak." Rasul bertanya lagi, "Adakah engkau sanggup berpuasa?" Aus menjawab, "Demi Allah, tidak." "Jika tidak makan, pandanganku kabur atau aku mati." Kemudian Rasul bersabda, "Kamu harus bersedekah." Kemudian Rasulullah menyuruh Haulah untuk mengajak Aus kepada Ummu Al-Munsir binti Qais agar mengambil kurma sebanyak setengah muatan unta. Kemudian menyuruhnya untuk menyedekahkan kurma tersebut kepada 60 orang miskin. Aus langsung mengerjakan apa yang diperintahkan Rasul dan sang istri kembali halal untuknya. Kisah Haulah di atas dianggap sebagai lampu penerang bagi keluarga yang bermasalah dan yang ingin bertaubat dari dosa. Allah menjadikan kisahnya sebagai ibrah agar manusia dapat menjauhkan diri dari kejahilan dan kebodohan.
dan pelajaran yang dapat diambil bagi para suami agar senantiasa menahan emosi dan menjaga lidahnya untuk sang istri. Sebab bagaimanapun, dampak fatalnya akan berimbas pada hubungan keluarga dan dapat mengakibatkan rusaknya rumah tangga. Kisah ini menjadi bukti tentang bagaimana Allah selalu memberikan jalan keluar bagi hambanya yang ikhlas dan bersungguh-sungguh untuk memperbaiki kesalahan. Aus dan Haulah kembali bersatu membangun kehidupan yang lebih baik berdasarkan ajaran Islam yang sebenarnya. Demikian kisah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada pengucapan kata yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.